Kak Fitri, tapi seberapa yakin dan seberapa tahu sih Kak Fitri soal Dokter Oki ini terlibat? Saya nggak tahu, saya hanya taunya itu karena dibacakan. Karena dibacakan, tapi sebelum itu dibacakan, saya menduga karena saya kan berteman sama si terdakwa ini kan lumayan lama ya, nggak ada tuh maaf ya, nggak ada tuh yang otak-otak kriminal di dia itu nggak ada, setahu saya. Tapi nggak tahu ya kalau dia bergaul dengan yang sekarang, apa yang terjadi sekarang sehingga dia itu berani banget. Saya juga merinding ya, minta 15 miliar, dikasih 3 miliar aja nggak mau katanya kan, suruh jual mobil orang. Nah itu kan bukan NM yang saya kenal dulu gitu. Nah, kalau NM yang Kak kenal dulu seperti apa? ya dia memang tukang onar ya, memang dia suka ribut-ribut, tapi nggak pernah tuh di percakapan saya sama dia untuk memeras gitu, nggak pernah. Dia bikin keributan rame-rame di dunia maya itu kepentingannya emang endorse. Saya nggak tahu kan kalau endorse-nya, kalau sosmednya rame, endorse-nya banyak gitu kan. Sekarang kan zaman endorse juga kan udah hilang nih. Nggak tahu kenapa dia bisa memeras itu, saya nggak tahu. Apa yang ada di pikiran dia, siapa yang ngajarin, saya nggak tahu. Penambahan penahanan pantas nggak sih menurut Kak? Satu-satu sayang, kamu dulu apa? Menurut Kak terdakwa mendapatkan penahanan itu pantas menurut Kak? Pantas apa enggak? Enggak pantas. Kenapa mungkin nggak pantas? Iya, hukuman ancamannya kan 20 tahun, nggak pantas lah. Dia di dalam tahanan aja, sosmednya itu masih ngebully. Masih kemarin tuh kan saya lihat tuh di story-storynya masih ngedoxing Uya Kuya kan, masih juga terdakwa pelapor juga masih dikata-katain ya, nggak pantas lah, nggak pantas. Kecuali kalau dia menunjukkan penyesalannya, menunjukkan perubahannya, baru pantas. Kalau kamu kan nanya ke saya pantas apa enggak ya, kalau menurut saya sebagai masyarakat ya nggak pantas kalau dikasih. Kak Fitri, kan tadi Kak Fitri juga bilang kalau dalam persidangan itu di dalam kesaksian setiap saksi selalu menyebut-nyebut nama Dr. Oki dan Samira. Iya. Nah ini menurut Kak Fitri ini keterlibatan dua orang ini sangat besar nggak sih Kak Fitri? Saya nggak tahu kalau udah disebut segitu jelasnya antara Oki dan Mail, percakapannya antara Oki dengan Nikita ya harusnya kan diselidiki lagi ya. Kenapa namanya disebut terus gitu? Kalau nama saya kan disebut juga sih ya. Setiap sidang kan nama saya disebut. Kalau nama saya disebut mungkin ada yang rindu menyebut nama saya. Tidak ada tuh di dalam tidak ada di dalam skenario sehingga ada terdakwa ini. Kalau nama saya kan ya saya bikin story, kesel didengerin, ya bingung juga saya kenapa nama saya harus disebut. Tapi mungkin apa yang menguatkan dugaan Kak Fitri, karena kan ini dugaan awal dulu nih. Kak Fitri dari awal udah ngomong nih. Ya tadi ini terbukti kan. Ya. Karena sepengetahuan saya main sama terdakwa ini dia nggak punya otak kriminal tadinya. Tapi begitu saya ngeliat di persidangan bagaimana cara dia komunikasi dengan siapa itu yang di Palembang, Melvina. Kok ini serem banget ya, kok dia berani banget gitu sampai bikin orang depresi begitu. 3 miliar nggak mau katanya kan, suruh jual aja mobil Ferrari-nya, dia maunya 15 miliar. Wah enak banget ya, enak banget hidup jadi dia. Kita mau cari uang kayak kalian kan capek nih, capek ya. Sama sekali kan dulu nggak pernah begitu walaupun suka berkuat-kuat di media sosial. Pernah nggak waktu bergaul dengan saya ada yang merasa diancam sama dia untuk diperas? Kalian kan media, kalian kan ngikutin kemana saya saya nemenin dia di Jaksel dulu, pertama kali saya temenan, kedua di Serang Banten, kalian selalu bersama-sama sama saya, nggak pernah ada. Nah kenapa dia jadi berubah begini? Apakah salah pergaulan? Apakah memang dia diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalang, seperti dia ngomongkan kemana-mana, oh saya ini selama ini tuh orangnya baik, yang ngedalangin itu mantan kawan saya, sekarang dia dikasih dalang bener nih. Makanya selalu istighfar. Apa yang diucapkan mulut itu dicatat sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah sekarang dia dikasih dalang. Bukan kata saya ya, kata pengadilan, kata fakta di persidangan bahwa dia disuruh, diajarin. Mengenal sosok Dr. Oki? Ya saya tahu Oki orang baik ya. Tapi mungkin di dalam ini mungkin Oki pun ada yang ada yang menyemangati ya, mungkin ini sebetulnya ya kalau masyarakat yang cerdas juga sudah tahu lah ini maksudnya apa sih, tujuannya apa sih sehingga skincare ini pada dihancur-hancurkan begini. Kalian lihat sekarang tidak ada yang menang, yang menang siapa? Orang asing tuh yang jualan skincare ke Indonesia, yang menang mereka. Makanya jangan ya,
kita sebagai warga negara Indonesia, cintailah produk lokal, saling mendukung, saling menyemangati. Duh, nggak akan ketukar kok rezeki. Ini saya bikin tas Vimela nih, saya pangku-pangku. Teman-teman saya pada bikin semua, nggak ada masalah. Kita bersaing secara sehat aja, malah saya seneng. Kalau ada teman-teman yang membuat produk di dalam negeri, malah, oh seneng loh. Kita harus belajar dari Indomaret sama Alfamart. Selalu bersebelahan atau depan-depanan gitu ya. Tapi terakhir kami ini kan fans terdakwa ini kan masih suka menyerang Kak Fitri sampai saat ini. Kak Fitri sendiri menurut ini gimana atau membalasnya seperti apa biasanya? Santai. Saya masih main tenis, saya masih memandang, saya masih pulang ke rumah kalau lihat muka anak-anak saya masih lihat pemandangan rumah saya yang hijau, karyawan saya ketawa semua, nggak ada lah. Kalian tuh harus tahu ya, aku tuh Fitri Salhuteru, sudah 5 tahun terlatih untuk dibully sama Yoko Hargono. Jadi kalau ada kalau ada netizen, buzzer, aduh, demi Allah ya, saya nggak keganggu tuh, itulah. Tapi kalian yang dosa, karena apa? Sayanya ikhlas, apalagi yang dituduhkan ke saya, judol katanya. Saya nih media semua nih ya, bikin dah itu apa namanya, Dumas, aduan masyarakat. Oh ini diduga Fitri Salhuteru judol, laporin. Apalagi Markus, siapa yang pernah saya markusin? Penipu, siapa yang pernah saya tipu? Dari semua tuduhan-tuduhan biadab di dunia maya ini, nggak ada yang terbukti di hidup saya. Jadi kenapa saya harus gentar? Tujuan mereka ini kan untuk saya itu gentar, untuk diem mengungkap kebenaran, nggak akan diem. Jadi mohon maaf kalau kalian habis uang ya, bos-bos buzzer ini, simpanlah uang kalian itu, mending bagi nih ke teman-teman media yang untuk, karena sekarang gini ya, berita dunia maya itu doxing buzzer itu udah nggak hit lagi. Justru sekarang balik lagi ke kalian semua nih yang memberitakan media-media. Mana orang ada, sekalipun orang itu jadi buzzer membicarakan kebenaran, jatuhnya apa coba? Jatuhnya fitnah kan? Gak ada juga yang dipercaya. Hidup nih, aku tepuk tangan buat media ya. Sekarang balik lagi kepercayaan masyarakat kepada media online, bukan kepada ucapan-ucapan di dunia maya. Makanya kemarin saya senang banget tuh ada buzzer yang ketangkep kan. Nah, saya setuju banget mulai ditangkepin nih buzzer-buzzer yang ketahuan ya. Yang ketahuan buzzer-buzzer mulai ditangkep-tangkepin, setuju saya. Pemerintah ya. Sahabat boleh dong pesan satu yang buat terdakwa. Cair kita. Selesai belum? Ini udah ditinggalin gue.